the beautiful girl that I met made in Japan. The beauty of her face was beyond my wildest dreams. Halo semuanya, pada kesempatan kali ini saya Suci Rahmawati dengan NPM 6023210074 akan memaparkan materi mengenai Assessment Center yang disusun untuk memenuhi evaluasi tengah semester pada mata kuliah yang diampu oleh Bapak Endro Puspowiroko, yaitu mata kuliah Metode Assessment Center. Oke, pertama-tama mungkin kita bedah dulu nih apa sih sebenarnya Assessment Center ini. Secara definisi, Assessment Center merupakan metode terstandar yang dirancang untuk memprediksikan perilaku seseorang melalui berbagai stimulasi yang dinilai oleh beberapa penilaian atau asesor. Fokus utamanya bukan sekadar melihat kemampuan saat ini, tetapi mengukur kesiapan seseorang dalam menangani tanggung jawab di masa depan berdasarkan kriteria sukses jabatan tersebut. Ada 3 kegunaan utama metode ini. Yang pertama, untuk seleksi, agar kita bisa memilah atau memilih kandidat yang paling presisi. Yang kedua, untuk mapping atau profiling, guna untuk memetakan potensi individu dalam menyusun individual development plan. Dan yang ketiga, untuk promosi jabatan sebagai bentuk selektif objektif seseorang sebelum memikul tanggung jawab yang lebih besar. Oke, mungkin teman-teman bertanya nih, kenapa sih kita sebagai sarjana psikologi ini wajib menguasai Assessment Center? Saya sendiri sih melihat ini sebagai jembatan karir menuju dunia human capital. Assessment Center bukan hanya teori, melainkan keterampilan inti industri yang sangat dipersyaratkan. Dengan memahami metode ini, kita memiliki keunggulan komprehensif yang kuat dan bersaing dengan lulusan lain. Selain itu, pemahaman mendalam tentang Assessment Center menjadi fondasi profesional dan modal dasar teoritis yang sangat esensial bagi kita sebelum nantinya mengambil sertifikasi resmi di bidang ini. Oke, selanjutnya bagaimana metode Assessment Center ini bisa memberikan hasil yang akurat? Jawabannya adalah melalui objektivitas. Dalam prosesnya, tidak hanya mengandalkan satu alat tes saja, melainkan menggunakan multi-tools dan penilaian tidak dilakukan oleh satu orang saja, melainkan multi-rater atau lebih dari satu asesor. Hal ini bertujuan untuk meminimalisir bias individu. Dari proses yang ketat ini, kita akan menghasilkan nilai atau scoring yang mengkuantifikasi setiap indikator kompetensi, kesimpulan profil kandidat yang komprehensif, rekomendasi keputusan akhir seperti disarankan, serta saran pengembangan yang fokus pada perbaikan kompetensi kandidat tersebut di masa depan. Oke, selanjutnya, untuk mencapai penilaian komprehensif, itu menggunakan 4 pilar instrumen. Yang pertama, psikometri untuk menggali profil dasar kognitif dan juga kepribadian. Yang kedua, simulasi yang mereplikasikan tugas pekerjaan spesifik untuk melihat perilaku nyata secara langsung. Yang ketiga, observasi, yaitu sistematis terhadap perilaku verbal dan juga nonverbal, di mana asesor wajib meminimalisir bias, dan yang terakhir adalah wawancara kompetensi atau CBI untuk menggali pengalaman masa lalu guna memprediksi keberhasilan di masa depan. Seluruh instrumen ini saling melengkapi untuk memberikan gambaran utuh berdasarkan indikator yang dicari. Oke, selanjutnya ada pisau bedah atau wawancara berbasis kompetensi. Jika kita berbicara tentang instrumen yang paling tajam, kita harus membahas CBI. Karena prinsip utamanya adalah perilaku masa lalu adalah prediktor terbaik untuk kinerja di masa depan. Dalam sesi ini, kita akan menggunakan metode STAR, yaitu menggali situasi, konteks masalah di masa lalu,
apa peran dan tanggung jawab kandidat saat itu, tindakan apa yang diambil, hingga hasil akhir serta dampak dari tindakan tersebut. Dengan cara ini, kita bisa membedah kompetensi ahli seseorang secara mendalam. Oke, selanjutnya, mari kita coba lihat contoh nyata mengapa assessment center itu sangat krusial. Kita coba lihat untuk kandidat A. Seseorang bintang teknis di bidang sales dengan rekor penjualan luar biasa selama 3 tahun berturut-turut. Secara otomatis, manajemen ingin langsung mempromosikan menjadi brand manager. Namun, disinilah muncul dilema dan risiko besar yang disebut halo effect. Peran manajer membutuhkan kompetensi yang berbeda, seperti driver for excellence atau mendorong orang lain, dan consumer focus, level strategis, bukan hanya sekedar keahlian teknis untuk menjual produk, melainkan mempromosikan seseorang hanya berdasarkan kinerja masa lalu tanpa mengukur kompetensi manajerial adalah suatu kesalahan yang fatal yang sering terjadi di perusahaan-perusahaan. Lalu sebagai solusinya, yang kita lakukan adalah intervensi melalui assessment center. Kandidat A akan diuji melalui simulasi roleplay dan wawancara CBI untuk menggali indikator leadership-nya. Hasil temuan objektif melalui asas multi-rater menunjukkan bahwa kandidat A ternyata cenderung reaktif saat menghadapi konflik dan memiliki fokus pelanggan yang rendah untuk level manajerial. Berkat data ini, perusahaan mendapatkan resolusi strategis, perusahaan terhindar dari bad hire, namun tetap mempertahankan kandidat A sebagai ahli utama sambil memberikan individual development plan khusus untuk melatih jiwa kepemimpinannya sebelum nanti ia benar-benar siap dipromosikan. Oke. Demikian penjelasan singkat dari saya. Semoga materi ini bermanfaat bagi saya dan juga bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih untuk perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Like cherry blossoms blooming in the mountains